Apa jangan-jangan lu salah satu beban di keluarga lu? Assalamualaikum, balik lagi di segmen kita kali ini yaitu ngobar. Ngobrol bareng Aini. Bari. Bantu. Oke, kali ini kita kedatangan tamu lagi. Kemarin kita udah ngomong-ngomong tentang horor nih, ya kan? Kemarin kita udah cerita tentang horor, sekarang kita cerita tentang pengalaman hidup. Nah, katanya Aini punya temen nih, makanya gue pengen tanya. Temen apaan nih maksudnya? Teman sekolah, dia mau cerita tentang pengalaman dia di kerja. Oh, ada orang ya? Ada. Mana? Ini ya, kita Woi. ngomong. Aduh. Gimana Mon kabar? Alhamdulillah baik. Jangan nangis gitu dong. Belum Belum juga cerita udah set aja. Udah Sedih set banget aja. Ini soalnya kayaknya ceritanya. ceritanya sedih banget sih kayaknya. Ya, gimana tadi jalan ke sini macet gak? Enggak lah kan corona. Oh, corona. Social distancing terus. Social distancing nggak boleh deket-deket. Hah? Social distancing nggak boleh deket-deket. Ini siapa? Oh iya Mun, kan lu kan punya cerita nih pengalaman tentang hidup lo. Iya. Yang gue tahu kan lu dari sekolah udah kerja tuh. Apa sih motivasi lu bisa dari sekolah tuh bisa langsung sambil kerja gitu loh? Sebenarnya gua gimana ya? Kan kita sering main, gue Iya. juga sama lu temen sekolah, sering nongkrong-nongkrong gitu. Kayak tiap malam nongkrong, tiap malam main, gue nggak ada gunanya anjir kayak gitu mulu. Kan kita lama-lama makin gede, daripada nanti pas gue lulus gue kaget sama dunia kerja, mendingan gue ngisi gabut gue buat kerja kayak Oh, ih, patut dicontoh nih guys. Itu dicontoh. Tapi lu nggak ganggu sekolah lu itu? Enggak ganggu. Tapi kan lagi pas SPG yang kemarin nih, baru kemarin gua keluar dari SPG ini, dia kerjanya Jumat Sabtu Minggu. Sebenarnya itu ngeganggu kalau hari Jumat, tapi menurut gua kenapa ambil itu karena gimana ya, kan pas gua ngambil itu juga keadaannya kita udah di akhir-akhir kelas 3, menurut gue itu udah senggang-senggang gitu kan. Padahal di situ gue belum UN, belum LSP, gue gak mikirin sama sekali itu. Gue mikirnya kayak ya udahlah. Duit ya. Iya, orang kalau udah kenal duit kayak gitu. Iya. Kayak gitu loh. Lu ya Allah, gaji gue misalkan hitung lah istilahnya 2 juta, kayak 2.000 tau gak lu ngabisinnya. Tapi lu ketika udah dapat duit, lu gimana perasaan lu? Pas pertama banget hasil keringet lu itu sendiri gitu. Kayak seneng lah, pasti seneng itu, kayak anjir nih duit hasil gue sendiri loh, nggak minta atau kayak itu. Dari awal pas gue kerja sekali itu gue udah nggak pernah minta duit. Tapi sama kalau orang boleh tua tahu, gua. lu SMK lulusan? farmasi nggak nyambung banget Iya, kan. Iya, nggak nyambung banget. Ini orang nyambung nggak sih dasarnya? Nggak, tapi kan sebenarnya kerja itu nggak sesuai jurusan nggak apa-apa, yang penting pengalaman kan. halal ya kan? Iya. Sekarang tuh yang dicari tuh nggak perlu orang pinter gitu, yang penting berpengalaman, bener gak? Betul. Yang penting Betul. pengalaman. Lo Nggak kalau sia-sia kita ngundang bintang tamu. iya, lo punya pengalaman, lo mau kerja di mana juga pasti diterima gitu. Karena Yang penting lo kalau- punya skill. Iya. Tuh. Karena ijazah itu ya Iya. cuman membuktikan bahwa lu tuh pernah Pernah belajar, sekolah, pernah iya. sekolah gitu loh. Selembar kertas nggak menentukan masa depan, guys. #mumun. Momen safe. Tapi gimana nih ceritanya? Lu bisa dapet kerjaan itu gitu, dan kan tadi lu bilang juga lu kerjanya itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, lu gimana dapet kerjaan itu tuh? Karena kan udah sering juga kayak gitu, jadi masuk ke grupnya kayak gitu. Oh, lu Jadi ada ada yang grupnya? iya, ada yang sharing gua ngapli gitu, maksudnya kayak ngajuin diri Minta gitu, gitu. terus gua ngelamar, ya udah keterima gitu. Dapet di interview? Enggak, langsung kerja. Kan awalnya kita backup, gua backup dulu, dia backup karena dia sehari nggak masuk nih SPG yang ini. Terus dia nggak masuk, besokannya dia minta backup lagi, terus ternyata dia resign, jadi gua gantiin dia selamanya di situ. Oh gitu. Jadi lu gantiin orang yang udah resign. Iya. Oh gitu. Oke. Nah, kan tadi lu bilang lulusan lu kan farmasi nih. Kenapa bisa jadi SPG, dan apa nih kesulitannya ketika lu jadi nggak suka? Kalau farmasi kan ngapalin obat ya kan, Iya. kayak bikin obat gitu. Nah sekarang kan SPG lu malah yang ngejual nih, dan itu pun bukan ngejual obat. Lu ngejual apa? Lu pasarin apa ya waktu itu? Banyak sih lah gitu kan, gue pernah Makanan kah atau iya, minuman? minuman pertama awal banget gue minuman itu
itu gue masih kayak bego-bego gitu kan, jadi gue diem aja gitu, orang lewat gue diem, padahal disuruhnya nawarin gini, tawarin dong kayak gini Ya kayak lu gitu. udah misalnya gini kan. Baru awal Oh, lah, oh, baru iya, awal iya. kerja. Iya kayak Harusnya gitu. Terus nawarin. juga gue enak lagi jaganya sendiri, jadi cuma kayak duduk diem dongo-dongo dapet duit ya kan kayak gitu. Ya bulan udah. tiba-tiba ada yang transfer gitu. Gak tahu transfer dari om yang mana gitu. Ya. Terus kalau kesal lu jadi SPG itu apa sih? Kan SPG itu yang kita tahu kan capek, harus kejar target. Iya, Terus iya, posisinya itu. lu juga Panas. sekolah, itu gimana ngebagi waktunya? Iya, itu kalau capeknya itu kalau disuruh nge-push target kita nih, nge-push Nah, target itu. tuh, terus balik kerja disuruh bikin report, gila gak lu? Iya kan kalau balik kerja udah bikin capek, laporan gitu kan. Iya. anjrit. Apa tips lu menangani hal itu bagaimana? Apa lu harus gue harus giat nih karena gue mau ya apa yang gue mau gitu, apa gimana tipsnya, kasih siapa tahu buat teman-teman bermanfaat. Enggak sih, lu kerja jangan dibikin pusing gitu, hitungannya tuh kayak lu kerja buat gabut-gabut aja gitu, jadinya lu nggak ngerasa capek juga kan. Kita di sana juga enak loh, ketemu orang baru, kita punya temen lagi lebih banyak gitu, bisa sharing ini itu kayak gitu. Oh jadi intinya nggak usah dibawa pusing lah gitu. Asikin aja ya. Ya asikin aja, sama kayak kita kerja asikin aja bikin Iya, video. iya, cuma ngomul dapet Iya, duit iya. ya, sama kayak SPG loh. Iya. Nah, Bedanya SPG berdiri, Iya, harus kejar capek target. anjing. kita duduk. Copot betis. Nah, kan udah nih, lu udah sampai SPG nih, udah masalah. Nah, tadi kan keluh kesahnya kayak bikin laporan tiap malam. Nah, ada lagi gak keluh kesahnya ketika lu jadi kerja di situ dan apa? Kayak gimana sih lu kayak kerja awal pertama kerja di tempat baru, terus lu masih paling muda di situ. Lugu gitu Iya, kan? paling Nggak tahu muda. siapa Iya gitu gitu kan, paling muda, kitanya paling muda, terus kayak dikele-kelein gitu, ngerti gak Oh, sih? di sepelein. Iya, Ini dibego-begoin. bocah Jadi kecil gitu. iya, Nggak anjir, lucu. bener banget sumpah. Masih gitu ya? Gua nih sama SPG yang lain kan dia lebih tua dari gua, jadi dia seenak-enak nyuruh gua kayak gini, "Dek, tolong dong ambilin ini." Mon. Padahal ya Allah itu bukan Iya, brand basur. gua, anjir. Basur ya. Iya bener, itu padahal bukan brand gua, itu bukan brand gua. Kata gua, ini orang pertama-tama mah awal-awal nggak apa-apa lah ya, gua ituin, gua turutin, gua bantuin dia, sampai gua yang berdiri-diri naik ke atas ngambilin barang dia, anjing, kata gua. Jangan nangis dong. Kita bukan setan Enggak. gitu ya. Kesel loh ini, Iya. kesel banget Iya, anjir. emosional banget Iya. ya berarti ya. Tapi lu balesnya ke dia tuh gimana? Apa lu balik nyuruh atau ngerjain, atau lu malah oh ya udah nggak apa-apa, Ya, lu baik hati atau lu baik dendam hati atau sama gimana? Lu nanganinnya itu gimana? Enggak sih, gue mikirnya kayak kita satu lorong, kita satu tim lah istilahnya. Ini tuh lorong ini tuh khusus buat kita gitu. Jadi kita harus bareng-bareng sama-sama gitu. Berarti berkembang bareng gitu ya, jualan bareng gitu ya. Ntar yang laku siapa? Mumun. Mumun ya, bukan yang dijualnya. Balik iya. lagi kayak tadi, gimana? Gue pengen tahu tips lu ngebagi waktu antara sekolah sama kerja tuh gimana? Nah itu gimana tuh? Kan kadang kan orang kalau jangankan lu yang anak sekolah sama yang kerjaan, kadang Yang orang yang dari saja. kuliah aja pun, kadang orang yang udah lulus juga pun bingung gitu bagi, kadang dia Capek. bagi-bagi juga paling kayak kerja main, tiduran di rumah, kerja main. Nah itu aja kadang dia bermasalah gitu sama otaknya. Nah lu gimana tuh bagi-bagi waktunya? Ada sekolah, ada kerjaan di rumah entah, atau ada kerjaan juga. Nah itu Iya, gimana tiba-tiba tuh? hari ini lu kerja nih, besok gue belum ngerjain tugas ini. Apalagi kan farmasi yang gue tau kan, gue kan juga teman lo, gue juga ngerasain kan farmasi kayak gimana. Oh, Terus temenan kan selama ini? Ngapain? Iya temenan. Kok nggak bilang? Tadi kemana aja? Terus Kan banyak tugas harus ngapain, itu gimana? Bagi waktu apa lu sambil kerja sambil belajar gitu atau gimana? Enggak lah, nggak bisa kan gua di sono HP juga nggak bisa main HP. Jadi gua kayak capek, sebenarnya capek ya kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita sekolah, Sabtu Minggunya kita kerja. Belum lagi Jumatnya kita masukkan. Jadi gue kadang-kadang kalau menurut gue ini pasti nggak belajar gitu, jadi gue nggak masuk, atau enggak ada ulangan nih, ntar gue jam segininya cabut gitu. Oh, berarti lu lebih bagi waktunya begitu ya? Iya. Karena memang sih emang agak sulit kalau misalnya membagi waktu tuh, kalau kitanya juga sendiri gitu kan, nggak ada yang backup. Nah, Uangnya itu lu gunain buat apa? Kan lu kerja, motivasi itu buat apa gitu? Kerja mau nyari uang tuh ya buat apa? Kan lu posisinya masih sekolah, pasti masih dikasih lah sama orang tua gitu. Kenapa lu Enggak, kerja? gue pas
awal-awal gue kerja di situ gue udah nggak pernah minta uang udah jajan nggak pernah lagi minta? sama sekali. Iya, udah nggak pernah minta uang jajan lagi Orang sama tua yang minta ke lu sekarang. Iya, iya benar-benar serius. Gue jadi kalau mau kemana-mana nih, kalau nggak dibolehin kudu gue sogok gitu. Terus Pak, Mumun mau keluar. Udah jangan bacot. Dulu, bacot gitu. iya kayak gitu. Jadi dari pas gue kerja itu gue udah pertama kali banget gue udah nggak pernah minta duit sama orang tua kecuali bayaran sekolah ya. Bayaran sekolah masih ditanggung gitu. Oke. Jadi kayak nih gue udah istilahnya gue udah bisa cari uang sendiri. Gue juga udah bisa ngerasain ya Gimana udahlah capeknya. biar ngurangin beban ya, Ah. istilahnya ngurangin beban gitu. Apa jangan-jangan lu salah satu beban di keluarga lu? habisin Makanya beras? disuruh kerja Mon. Enggak, sebenarnya kerja keinginan gue Iya. sendiri. Oh, itu keinginan lu sendiri, Iya. nggak ada yang paksa. Nggak ada lah. Tapi kalau mau dipaksa mau nggak? Ya kerja Rodi dong namanya dong. Pernah ngerja Nih apa sekarang Oh, gue sekarang lagi lagi kerja kerja. di itu di pinjaman online. Oh, di pinjaman Iya online. itu juga capek sebenarnya, cuma walaupun kerja cuma duduk ketak-ketik ngomong gitu kan, tapi capek Emang kalau posisi apa yang di pinjaman online itu posisi apa yang lu? reminder gue mengingatkan, misalkan lu ada utang nih di aplikasi gue, Oh, besok jatuh tempo gue ingetin hari ini. oh ditelepon. Iya. Ditelepon sama lu. Iya gue telepon, gue bilang Bisa WA. bisa kan Dia mau minjem nih Mon uang. Jangan dong. Nanti buat apa ntar dapat bini dua. Terus. Cuma gue telepon doang, sebenarnya cuma kerja nelpon duduk ketak-ketik gitu, tapi duduk kan juga capek kan ya, duduk juga capek, terus juga gimana sih lu harus kalau itu bener-bener dipus banget targetnya. Oh, ada. Jadi Iya. kan kalau misalkan emang lu suka ngingetin orang kontak per kontak nomor telepon, lu dikasih target gak berapa minimal sehari tuh kontak yang harus lu telepon? Bukan yang harus ditelepon, Oh, iya bukan? payment teleponnya juga ada. Ada. Yang harus kita telepon itu minimal 60% kan. Misalkan gue megang data 100 data gitu. Minimal 60%, yang 60% itu udah target. Berarti berapa orang tuh yang harus gue telepon? Oh, oke Gitu oke. kan. Terus ada juga yang jadi tuh kita nelpon sekalian kita tawarin dia buat bayar hari ini, kayak misalkan halo selamat pagi dengan Bari gitu. Oke, Saya dari kita pinjaman- coba. Iya, Coba. Ini gue ceritanya gue yang minjem ya. Iya, Gue iya. diem aja ya kan. Lu ceritanya telepon gue ngomong Iya, telepon. kan gini. Telepon ya kan. Telepon. Halo. Halo, selamat pagi dengan Bapak Bari. Iya, selamat pagi, Mbak. Saya dari Pinjaman Pintas ingin mengingatkan tagihannya sebesar 2 juta rupiah akan jatuh tempo besok ya Pak ya. Jika Bapak berkenan untuk bayarkan di hari ini, saya akan bantu Bapak untuk proses pengajuan kembali dan penaikan limit Pak. Tenornya dengan tenor 11 hari Pak. Bagaimana? Bisa diusahakan pembayarannya di hari ini Pak? Kalau Nanti akan saya bantu proses pengajuannya dengan penaikan limit dan tenornya 11 hari Pak. Bagaimana? Mbak, maaf ya. Saya kan cuma ngutang 500.000 kok 2 juta, Mbak. Iya kan itu biaya admin Pak. Oh, ada biaya admin ya? Iya. Nih, jika Bapak berkenan untuk membayarkan di hari ini, saya akan bantu Bapak untuk proses pengajuan kembali, Pak, dengan Tapi tenor dengan 11 bantuan hari. itu saya bayar lagi apa enggak? Ya bayar dong, Pak. Bapak lunaskan dulu tagihan yang ini, nanti akan saya bantu proses pengajuannya kembali, Pak. Dananya bisa cair di hari ini juga. Bagaimana? Subhanallah, cepat banget emang nih. Pasti Nggak ada remnya. bosnya bangga ya. Ini bakal diangkat jadi istri gitu. Kacau. Bosnya bos, ya tau lah bos. Iya lu, gua awal-awal kerja di situ langsung target terus tuh seminggu tuh. Tapi lu tembus terus atau gimana? Tembus terus, itu seminggu tembus terus. Terus pas minggu depannya kan bagi uang bonus ya kan. Oh, gitu. Uang bonus sama uang peringkat. Gue kaget dong, gue anak baru, kata gue. Anjir, gue peringkat 1 anak baru, gila kata gue. Umur 17 tahun udah banyak pengalamannya. Gila gak kata gue. Anjir, gue kaget lu kata Oke, gue. paling gitu aja cerita dari Mumun yang udah sharing ke kita, ke teman-teman juga. Iya. Mungkin teman-teman punya pengalaman juga sebagai jadi sales dari sekolah dan cara bagi Iya. waktunya. Mungkin Mumun juga masukan Mumun dan cara Mumun bisa kalian pakai nih. Nah, mungkin Komen itu di bawah. aja. Kalau misalkan kalian ada yang bingung mau cerita, komen di bawah. Kalau kalian mau sharing, komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like dan Share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.